Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Herianto dengan NIM 12030501446, kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang somasi atau teguran. Sebelum melanjutkan tutorial tata cara pembuatan dokumen somasi atau teguran ini. Baik, yang pertama ada definisi somasi. Somasi adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya prestasi, ingkar janji, dan atau perbuatan melawan hukum. Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan karena hukum. Nah, selanjutnya poin apa saja sih yang harus ada dalam surat somasi dan bagaimana cara menyampaikannya? Yang pertama, ada somasi harus disertai identitas pengirim dengan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Kedua, selain itu somasi juga harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Tiga, uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Empat, tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Kelima, tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Lalu selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum somasi dapat kita temukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap dengan waktu yang ditentukan. Menurut Jonaidi Effendi, pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam pembuatan atau perumusan somasi. Artinya, pihak pengirim bebas menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi. Baik, selanjutnya cara membuat somasi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya telah menyiapkan dokumen surat somasi. Nah, tutorial cara pembuatan somasi ini yang pertama harus ada kop surat. Nah, saya berikan contoh salah satu kop surat UAS Law Office. UAS itu adalah ulangan akhir semester Law Office. Nah, ini saya memberikan kop surat ini sebagai salah satu contoh. Nah, kop surat ini sebagai identitas dari lembaga perma hukum. Nah, saya berikan tanda. Untuk poin kedua, kita bisa melihat tempat dan tanggal pembuatan surat somasi atau penerbit di pojok kanan atas. Bahwa pencantuman surat somasi ini sebagai tanda bukti di mana surat somasi ini dibentuk. Dan pada poin ketiga selanjutnya terdapat nomor dan hal atau perihal. Nah, fungsi daripada kolom ketiga ini berguna untuk memudahkan pengaturan, penyimpanan, dan penemuan dokumen apabila diperlukan kembali. Tetapi untuk penomoran ini bersifat fakultatif atau tidak harus ada. Akan tetapi apabila dituliskan akan berguna dalam pengaturan file atau dokumen. Selanjutnya poin keempat, kita akan menemukan penerima alat surat somasi kepada penerima somasi yang dimana sebagai pihak diberikan kepada saudara Iqmal Maulana. Nah, seperti ini.
di Jalan Kampung Manjah Berem, RT 5 RW 12, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Nah, kita akan menemukan penerima alat surat somasi kepada penerima somasi yang dimana sebagai pihak yang diberikan pada salah satu contoh ini. Untuk selanjutnya pada poin 5 itu merupakan identitas dari pembuat somasi atau pihak yang memberikan somasi, bahwa dapat dilihat seperti ini yang bertanda tangan di bawah ini Ridwan Herianto SH, advokat dan konsultan hukum pada UAS Law Office, berkantor di Jalan Cibiru nomor 20 Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, ini salah satu pihak yang memberikan somasi. Pencantuman ini dapat dilihat juga ia menerima kuasanya dari klien yang atas nama Rian Septian berdasarkan surat kuasa nomor Bandung. Nah, ini tertanggal pada 26 Juni 2023. Untuk poin 6 diharuskan menguraikan dengan singkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan hal yang seharusnya pihak yang diberikan teguran. Karena yang diberikan teguran atas nama Iqmal Maulana yang diberikan oleh pihak yang memberikan teguran Rian Septian dikuasakan oleh Ridwan Herianto SH, dikarenakan bahwa klien merasa dirugikan. Nah, ini salah satu contoh beberapa permasalahan-permasalahan yang merasa dirugikan oleh saudara Rian Septian. Nah, ini nih. Selanjutnya untuk poin nomor 7 merupakan bagian penutup yang dijadikan sebagai salam penutup. Biasanya disebutkan kurang lebih seperti ini. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperlihatkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nah, dan yang terakhir pada poin 8 ini merupakan tanda tangan dengan kuasa hukum atas nama Ridwan Herianto sebagai yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat somasi ini. Dengan demikian, surat somasi yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas praktek penanganan perkara perdata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.